Halo semuanya, Big di sini dan ini adalah alur cerita film Big Hero 6. Film ini akan mengisahkan seorang anak bernama Hiro Hamada. Pada usianya yang ke-13 tahun, udah punya kecerdasan kayak seorang profesor. Tapi karena terlalu pintar untuk ukuran anak seumurannya, Hiro jadi males buat sekolah dan lebih memilih untuk melakukan pertarungan robot jalanan buat nyari penghasilan. Dan tentu aja, karena kepintarannya, Hiro dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya pada saat bertarung. Hiro mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Tadashi yang lagi kuliah di sebuah universitas paling terkenal di tempat itu. Kepintarannya juga gak jauh beda sama Hiro. Suatu hari, Tadashi membawa Hiro masuk ke dalam kampusnya dan melihat semua penemuan baru yang lagi dikerjain sama teman-teman Tadashi di sana. Tadashi memperkenalkan keempat temannya, yaitu Gogo, Wasabi, Honey Lemon, dan juga Fred. Mereka semua dibimbing oleh seorang profesor terkenal bernama Robert Callahan. Di sana, Tadashi juga lagi ngerjain sebuah proyek pembuatan robot kesehatan yang dia beri nama Baymax. Melihat semua itu, Hiro jadi sangat tertarik dan ingin bergabung untuk kuliah di sana bersama Tadashi. Agar bisa masuk ke sana, Hiro harus membuat sebuah temuan baru yang dapat membuat Profesor Callahan terkesan. Setelah mengerjakan idenya selama berhari-hari, Hiro menunjukkan temuannya di depan banyak orang termasuk Callahan. Temuannya adalah mengendalikan microbots dengan sebuah transmitter yang langsung terhubung ke otak. Melihat hasil temuannya, Callahan jadi sangat terkesan dan meminta Hiro untuk bergabung di universitas itu. Tapi sebuah kebakaran hebat terjadi di tempat itu yang menewaskan semua orang di sana termasuk Callahan dan juga Tadashi. Hati Hiro menjadi hancur sehancur-hancurnya saat kehilangan Tadashi dan dia jadi gak semangat lagi buat kuliah. Baymax gak sengaja aktif saat mendengar Hiro berteriak. Dia mencoba membantu Hiro untuk menyemangatinya. Saat melihat microbot Hiro yang tersisa lagi gerak-gerak sendiri seperti ingin pergi ke suatu tempat, Baymax mengikutinya dan menemukan sebuah gudang tua yang dipenuhi oleh microbot Hiro yang udah terbakar tadi. Tapi di dalam gudang itu, seseorang sedang membuat banyak sekali microbot seperti yang Hiro miliki. Hiro dan Baymax dikejar oleh seorang pria bertopeng, namun mereka berhasil selamat melarikan diri dari sana. Hiro menjadi antusias dan sangat penasaran dengan kejadian tadi. Dia berpikir kalau seseorang udah nyuri penemuannya dia. Hiro memutuskan untuk membuat baju perlindungan bagi Baymax dan menambah sebuah chip untuk pertahanan diri baginya. Hiro kembali ke gudang yang dia temukan tadi dan melihat si pria misterius bertopeng dari kejauhan. Tapi tiba-tiba teman-temannya datang karena sebelumnya udah dihubungin sama Baymax. Mereka semua ketahuan. Pria bertopeng itu mengejar mereka sejadi-jadinya. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan mampir di rumah Fred. Saat melihat sebuah poster superhero di rumah itu, Hiro jadi punya sebuah ide gila dengan menjadikan teman-temannya memiliki kekuatan super dengan kekuatan sains. Gogo dapat bergerak sangat cepat menggunakan suspensi elektromagnetik. Wasabi menggunakan senjata yang terbuat dari laser induksi plasma. Honey Lemon memiliki sebuah tas yang penuh dengan zat kimia yang dapat digunakan sebagai senjata. Dan Fred dapat melompat tinggi sekaligus menyemburkan api karena kostum yang dirancang oleh Hiro. Dan tentu aja, Baymax memiliki penampilan baru dan punya kekuatan untuk bisa terbang. Baymax menemukan lokasi pria bertopeng karena sebelumnya udah di-scan dan masuk ke dalam story data Baymax. Mereka semua pergi ke sebuah pulau tempat pria itu berada. Mereka semua penasaran siapa orang yang ada di balik topeng itu. Saat sampai di pulau itu, mereka berlima menghadapi pria bertopeng dan berusaha untuk membuka topengnya. Karena kekompakan mereka, akhirnya topeng pria itu terlepas. Ternyata pria itu adalah Profesor Callahan yang mereka anggap udah tewas saat insiden kebakaran di kampus mereka.
Kalahan berhasil selamat setelah menggunakan penemuan Hiro untuk melindungi tubuhnya dari kobaran api. Hiro sedih karena Tadashi yang berusaha buat nolongin Kalahan malah tewas, tapi Kalahan malah baik-baik aja. Kalahan bilang kalau itu adalah kesalahan Tadashi sendiri. Mendengar hal itu, Hiro jadi emosi dan berusaha bikin Baymax untuk membunuh Kalahan. Hiro marah sama teman-temannya yang ngalangin dia buat balas dendam dan meninggalkan mereka terjebak di pulau itu. Hiro akhirnya sadar setelah melihat video Tadashi yang tersimpan dalam rekaman Baymax. Kali ini dia dan juga teman-temannya akan menghentikan Kalahan secara benar. Kalahan ternyata ingin melampiaskan kemarahannya pada Cray, pengusaha kaya yang mempunyai sebuah fasilitas teknologi terbesar tempat anak Kalahan yang bernama Abigail bekerja. Tapi saat melakukan sebuah uji coba, Abigail harus hilang di dalam sebuah mesin waktu saat terjadi kesalahan fatal yang mengakibatkan mesin tersebut tidak berfungsi dengan normal. Tapi usaha balas dendam Kalahan harus pupus karena dihentikan oleh Hiro dan teman-temannya. Ternyata Abigail masih hidup dan terjebak di dalam ruang mesin waktu. Untuk menyelamatkannya, Hiro harus mengorbankan Baymax dan meninggalkannya dalam ruang mesin waktu itu. Baymax akhirnya kembali pada Hiro saat dia menemukan chip jati diri Baymax yang terselip di dalam tangan robotnya. Oke semuanya, sekian alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.